Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Zalikal yaumul haqq. Faman sha'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba. Yauma yadurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Al-ayah. Shadaqallahul adim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulil muslimina wal muslimat. Al-hadis. Pada materi kesempatan ini kita akan menjelaskan Quran surah An-Naba ayat 37 sampai 40. Ini pembahasan terakhir dalam tafsir Ibnu Katsir di dalam Quran surah An-Naba. Quran surah An-Naba ini terdiri daripada berapa ayat? 40 ayat. Surah keberapa? Surah ke-78. Silakan diperhatikan tafsirnya. Quran surah An-Naba. Kita jelaskan tafsiran daripada Quran surah An-Naba ayat 37 sampai 40. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, Tuhanku as-samawati, yang menciptakan langit wal ardi, dan yang menciptakan bumi. Wama, dan apa, bainahuma, yang diantara keduanya. Apa itu ar-Rahmani, terdapat yang maha pengasih. La yamlikuna, tidak mereka kuasa, minhu, darinya. Apa itu khitoba, pembicaraan.
Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang memelihara, yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, antara langit as-samawat wal ardi dan bumi, yang maha pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Allah, mau yang di langit maupun yang di bumi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kebesaran dan kemuliaan yang dimilikinya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik sekaligus pemelihara langit dan bumi serta apa yang ada pada keduanya dan yang ada di antaranya. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kasih sayangnya Allah itu mencukupi semua makhluknya. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Maksudnya tak ada seorang pun sanggup berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya. Sebagaimana ditopang oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma'zalladzi yasma'u minhu yadahu illa bi'idnih." Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Yauma ya'ti la takullama nafsun illa bi'idnihi. Dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan zatnya. Quran surah Hud surah 11 ayat 105. Yauma yakummu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Yauma, pada hari itu, yakumu, berdiri, siapa itu? Ruh wal malaikatu, dan para malaikat, sofan, bersap-sap. La yatakallamun, tidak mereka berkata-kata, illa, kecuali, man, siapa, adina, yang telah mengizinkan lahu baginya, Ar-Rahmanu, yang Maha Pengasih, wa qala, dan dia berkata, shawaba, yang benar. Maksud daripada ayat ini, para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai maksud ruh. Pada ayat ini, ruh apakah itu? Terdapat beberapa pendapat ulama dalam menafsirkan ruh ini. Pertama, menurut riwayat Al-Aufa dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud ruh di sini adalah ruh-ruh anak Adam. Maksud ruh di sini adalah ruh-ruh anak
Adam. Itu pendapat pertama menurut ahli tafsir. Pendapat kedua menurut Al-Hasan dan Qatadah bahwa yang dimaksud ruh di sini adalah semua keturunan anak Adam. Qatadah mengatakan bahwa ini adalah pendapat Ibnu Abbas yang ia rahasiakan. Pendapat yang ketiga, menurut pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Sholih dan Al-Asmi bahwa yang dimaksud ruh di sini adalah seluruh makhluk Allah yang telah diciptakan dalam bentuk anak Adam. Namun bukan malaikat dan bukan pula manusia, tetapi mereka makan dan minum. Itu menurut pendapat ketiga. Menurut pendapat keempat, menurut pendapat As-Saibi, Sa'id bin Jubair dan Adhaq bahwa yang dimaksud ruh di sini adalah malaikat Jibril. Pendapat ini dilandasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mudhirin. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril, ke dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Quran surah As-Surah surah ke-26 ayat 193 sampai 194. Muqatil bin Hayyan berkata, Ar-Ruh adalah malaikat yang paling mulia, paling dekat dengan Allah, serta pemilik pembawa wahyu. Nah, itu menurut pendapat keempat. Menurut pendapat kelima, pendapat Ibnu Zaid bahwa yang dimaksud ruh di sini adalah Al-Qur'an. Pendapat ini berdasarkan firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikian kami mewahyukan kepadamu wahyu Al-Qur'an dengan perintah kami, kata Allah. Quran surah As-Surah ayat 52. Lalu pendapat keenam mengenai tentang ruh di sini. Menurut pendapat Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud ruh di sini adalah satu di antara para malaikat yang ukurannya sama dengan seluruh makhluk Allah. Pendapat ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika ruh berdiri. Ruh itu adalah malaikat yang amat besar dan paling besar bentuk ciptaannya. Ini pendapat keenam ya. Ibnu Jarir berkata, Muhammad Khalid Al-Asqalani berkata kepadaku, Ra'ad bin Al-Jahra berkata kepadaku dari Abu Hamzah, dari As-Saibi, dari Al-Qamah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Ar-Ruh dilihat keempat lebih besar daripada langit, gunung-gunung, dan para malaikat. Setiap hari ruh itu
bertasbih sebanyak 12.000 kali, dan setiap tasbihannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat demi malaikat yang pada hari kiamat akan berbaris dengan serapih mungkin dalam satu saf. At-Tabrani berkata, Muhammad bin Abdullah bin Usad bin Uras al-Mishhari berkata kepada kami, Wahbullah bin Rajak, Abu Hurairah berkata kepada kami, Basir bin Kabar berkata kepada kami, Al-Auza'i berkata kepada kami, At-Taha berkata kepadaku dari Abdullah bin Abbas, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki malaikat. Jika dikatakan kepadanya, telanlah seluruh langit dan bumi, itu dengan satu kali telanan, malaikat itu pasti melakukannya. Tasbih malaikat itu adalah subhanaka haitsu kunta. Gimana tasbih malaikat itu? Subhanaka haitsu kunta. Coba bareng, Ustaz sekali, kalian sekali. Subhanaka. Subhanaka. Bareng. Subhanaka. Subhanaka. Haitsu. Haitsu. Kunta. Kunta. Subhanaka. Subhanaka. Haitsu kunta. Haitsu kunta. Itu tasbih malaikat. Maha suci engkau di mana saja engkau berada. Hadis ini goib sekali. Ini menurut pendapat ke-6. Untuk memiliki bahwa hadis itu ma'ruf, perlu diteliti kembali. Ibnu Abbas mengatakan bahwa hadis ini adalah ma'ruf dan bisa jadi merupakan bagian daripada isyarat cerita yang tidak memiliki kebenaran. Menurut kami yang dimaksud ruh di sini adalah seluruh anak Adam. Wallahu a'lam, katanya. Nah, itu penjabaran daripada yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakalamun ila man adina lahur rahmanu. Ila kecuali man siapa saja adina yang telah mengizinkan lahu baginya ar-Rahmanu yang maha pengasih, waqala dan dia berkata sawaba yang benar. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'ti la takullama nafsun illa biidnihi. Dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izin Allah. Waqala shawaba dan dia mengucapkan kata yang benar. Maksud dari kata yang benar adalah tidak ada Tuhan selain Allah, seperti yang telah disebutkan oleh Abu Sholih dan Ikrimah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu yang dimaksud dengan waqala shawaba. Zalikal yaumul haq. Zalika itulah apa itu al yaumul haq, hari yang pasti.
Paman, maka barang siapa sa'a yang menghendaki at-takhoda mengambil ila rabbihi kepada Tuhannya ma'aba tempat kembali, atau ia akan menjadikan Tuhan sebagai tujuannya dan meniti jalan yang menunjukkan dirinya kepada Tuhannya. Artinya, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia itu menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sadar diri pribadinya itu akan pulang kepada Tuhannya, akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntum turaba. Inna sesungguhnya anzarnakum kami memperingatkan kalian azaba terhadap azab qariba yang dekat, yauma pada hari yang duru melihat siapa itu almar'u seseorang makodamat apa yang telah diperbuat, yadahu kedua tangannya, wayakulul kafiru dan berkata siapa al kafiru orang kafir, ya laitani wahai kiranya kuntu aku menjadi apa itu toroban tanah, sekiranya dahulu aku lebih mulia, mending menjadi tanah, kata orang-orang kafir. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu wahai orang-orang kafir siksa yang dekat, siksa yang qariba, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah, miti turab, sekiranya aku dahulu itu mending jadi tanah. Gitu penyesalan yang terjadi terhadap orang-orang kafir. Maka ini tafsiran Quran surah An-Naba ayat 37 sampai 40. Itu yang mesti kita pahami, kita renungi, bahwa Allah yang menciptakan dan yang mengurus langit beserta bumi. Bahkan Allah berfirman dalam ayat lain, wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Sebaik-baiknya yang mengurus itu adalah Allah. Dan kita selaku hamba Allah yakinlah sepenuhnya kepada Allah dan tujulah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita nanti mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.